aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 13 Juni 2020 berjudul 10 hukum dengan hukum hari Sabat di titik pusat. Ayat inti kita terambil di dalam buku Keluaran 25 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Tetapi Tuhan memberi saya penglihatan akan tempat kudus sorgawi. Bait Allah terbuka di sorga, dan kepada saya ditunjukkan tabut Allah ditutupi dengan tutup pendamaian. 2 malaikat berdiri di salah satu ujung tabut, dengan sayap mereka terbentang di atas kursi rahmat, dan wajah mereka menghadap ke arah itu. Ini malaikat menyertai saya, memberitahukan kepada saya, menunjukkan semua penghuni sorga memandang dengan penuh rasa hormat terhadap hukum Allah yang telah ditulis oleh jari Allah. Yesus mengangkat tutup tabut, dan saya melihat loh batu di mana 10 perintah itu ditulis. Saya kagum ketika saya melihat perintah keempat di pusat dari 10 hukum, dengan lingkaran cahaya lembut yang melingkupinya. Kata malaikat, ini adalah satu-satunya dari 10 hukum yang mendefinisikan Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ketika fondasi bumi dibuat, maka diletakkan juga dasar dari hari Sabat. Saya diperlihatkan bahwa jiwa saya, ketika fondasi bumi dibuat, maka diletakkan juga dasar dari hari Sabat. Saya diperlihatkan bahwa jika Sabat yang benar telah dipelihara, tidak akan pernah ada orang kafir atau ateis. Mempertahankan hari Sabat akan melindungi dunia dari penyembahan berhala. Perintah keempat telah diinjak-injak, oleh karena itu kita diminta untuk memperbaiki pelanggaran hukum dan memohon untuk Sabat yang telah dinodai. Orang yang berdosa, yang meninggikan diri di atas Tuhan dan berpikir untuk mengubah waktu dan hukum, membawa perubahan Sabat dari hari ke-7 hingga hari pertama dalam minggu itu. Dalam melakukan ini dia melanggar hukum Tuhan. Tepat sebelum hari besar Tuhan, sebuah pesan dikirim untuk memperingatkan orang-orang untuk kembali kepada kesetiaan mereka kepada hukum Tuhan yang telah diruntuhkan oleh Antikristus. Perhatian harus dipanggil untuk pelanggaran akan hukum dengan ajaran dan contoh. Kepada saya ditunjukkan bahwa malaikat ketiga yang mempromulgasikan perintah-perintah Allah dan iman pada Yesus mewakili orang-orang menerima pesan ini dan meningkatkan suara peringatan kepada dunia untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan hukumnya, sama seperti menyayangi biji mata sendiri. Dan sebagai tanggapan terhadap peringatan ini, banyak orang akan menerima Sabat Tuhan. Dicatat dari buku Life Sketches of Ellen G. White, halaman 95 dan 96. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami agar supaya kami tetap memelihara perintah keempat, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa bagi para tim medis, dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan
yang ada di setiap rumah sakit dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena mereka melayani dengan penuh resiko untuk merawat orang-orang yang terinfeksi oleh karena COVID-19. Hamba juga berdoa kiranya Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap memiliki sukacita di dalam pelayanan mereka kepada umat-umat-Mu. Hamba berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik yang saat ini mereka sedang diliburkan. Lebih daripada itu ya Tuhan, mereka akan diperpanjang masa liburan mereka belajar dari rumah. Engkau lindungi pelihara mereka Bapa. Berkati semua guru-guru dengan dedikasi sorga. Hamba berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga menjadi berkat bagi sesama manusia dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Hamba juga berdoa bagi pemerintah kami, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka untuk dapat menemukan metode-metode dan cara-cara yang terbaru untuk memutuskan mata rantai daripada virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang tak mati gantiku, bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.